Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa la tu'allimna ma la yanfa'una waj'alna minal mutawadhi'in bi'ulumina wa la taj'alna minal mutakabbirin biha. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i wal Mujahid fi Sabilillah, Al-Habib Rizal Hasan Al-Gadri, penasehat DPD FPI Kalimantan Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mudah segala urusannya, luas rezekinya, istiqamah dalam dakwah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Dan kepada guru-guru kita yang hadir, ada Ustadz Andi Irhan selaku Ketua Majelis Syura DPD FPI, ada Sahibul Bait Mudirul Ma'had Sekolah Quran sekaligus Ketua Mahkamah Front DPD FPI Kalimantan Barat, ada Ustadz Sufi Al-Hafidh, ada Ustadz Muhammad Bilal, dan para asatid yang lainnya, serta sekda dan seluruh jajaran Front Persaudaraan Islam, baik daripada pengurus inti maupun semua sayap juang. Begitu juga semua jamaah serta wali santri. Dan yang paling kita banggakan, semua anak-anak para penghafal Quran, putra-putri dari sekolah Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita diangkat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Wabil khusus hajat daripada sekolah Quran ini, mudah-mudahan wasilah dengan acara ini, dengan berkah Maulid Nabi, dengan bacaan ayat Quran, dengan pengajian rutinan, mudah-mudahan hutang-hutang daripada sekolah Quran ini dalam tahun ini bisa dilunaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat kita, doa kita diijabah oleh Allah. Wabil khusus Allah berikan pertolongan, kemenangan untuk NKRI dan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahibbail kiram. Kalau saya berdiri lama jadinya Habib. Duduk yang lama. Kajian saya kajian kitab, jadi saya harus duduk. Kalau saya berdiri, ceramahnya jadi ceramah bebas. Kalau saya berdiri jadi 1 jam jadinya ini. Alhamdulillah. Satu demi persatu kita dengarkan tausiah dan nasihat agama pada malam hari ini, dan nanti ditutup dengan guru kita, penasehat DPD FPI Kalimantan Barat. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait daripada keberangkatan kami pada tanggal 18 November hari Sabtu di Masjid Az-Zikra
Komplek Perumahan Bukit Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, bersama Ketua Penasehat DPD FPI dan juga dari perwakilan anggota Majelis Syuro, tapi hari ini tidak hadir, Habib Usman Al-Gadri dan Ustadz Marno Adriansyah. Begitu juga Habib Usmulyani mewakili. Dari 7 yang diundang oleh pusat untuk menghadiri ijtima ulama, 600 ulama dan tokoh nasional se-Indonesia yang diharapkan kehadirannya, dan 7 orang perwakilan dari Kalimantan Barat, 4 dari FPI, 3 dari luar anggota FPI yang diundang secara resmi oleh DPP FPI Pusat untuk menghadiri ijtima ulama. Tapi karena satu dan lain hal, ada yang betul-betul karena uzur syar'i, karena alasan yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan dakwahnya dan urusannya, tapi kebanyakan mereka tidak bisa ikut karena banyak urusan pribadi. Maka dari itu kita sedih. Kita ingin menyelesaikan masalah umat, kita ingin menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini. Tapi begitu diajak berdiskusi, begitu diajak untuk berijtima, berkumpul bersama untuk menyatukan sikap, untuk menegaskan sikap, tapi sedikit dari pejuang-pejuang, dari tokoh-tokoh yang biasanya di mimbar dia menyampaikan segala macam orasinya dan argumennya, tapi begitu mereka diundang, sedikit dari mereka untuk bisa menghadiri acara ini. Maka walaupun dengan hadirnya beberapa daerah pada saat tanggal 18 November kemarin, tapi alhamdulillah dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam berlanjut, dibagi 2 komisi. Komisi yang pertama 300 orang membahas tentang keumatan, sedangkan 300 lainnya dibagi dalam komisi politik. Adapun komisi keumatan yang dibahas ada 2, yaitu tentang daruratnya LGBT, sodomi, laki suka sama laki atau perempuan suka dengan perempuan, dan yang kedua pembahasan tentang kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Sedangkan komisi yang kedua, komisi politik, yang dibahas adalah tentang kriteria untuk seorang calon pemimpin negara dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Dan itu sudah diputuskan secara bersama, tinggal ditandatangani oleh salah satu calon yang didukung oleh ulama. Manakala calon yang didukung oleh ulama ini menyetujui, menandatangani, maka semuanya kita mesti patuh dan tunduk terhadap fatwa ijtima ulama. Siap mengikut hasil ijtima ulama? Siap ikut komando ulama? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini yang bahas nanti panjang lebar juga adalah penasehat kita. Saya hanya manas-manaskan saja. Saya hanya menyampaikan awal saja, tapi beliau nanti yang akan menyempurnakan semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, terkait tentang pengajian kita malam ini, pengajian rutin Front Persaudaraan Islam yang diadakan setiap malam Kamis akhir bulan. Berpindah dari satu tempat di Masjid As-Salam, juga malam ini di Masjid Baitul Atiq Sekolah Quran, dan biasa juga di markas DPD Pondok Hizbah Al-Mizan di Tanjung Raya 2 Banjar Serasan. Dan malam ini unik, luar biasa. Selain hanya ceramah, tapi juga kita menonton secara bersama, nonton bareng bagaimana agar kita bisa merasakan penderitaan rakyat Gaza yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan tontonan tadi, dengan kita saksikan bersama bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, akan menambah rasa cinta kita sesama saudara muslim, akan menambah semangat jihad kita untuk membela Allah dan Rasulnya, serta siap untuk mengorbankan nyawa
hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Untuk santri-santri, ada dua kisah dalam Al-Quran. Kisah yang pertama yang sering kami sampaikan dari mimbar ke mimbar tiap hari Jumat, kisah Ashabul Kahfi. Di surah Al-Kahfi di ayat ke-9. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Saya nggak bahas terlalu panjang karena sudah larut malam dan nanti akan ditutup dengan penasehat kita. Saya hanya ingin menegaskan dan memberikan satu pelajaran buat generasi muda kita, santri-santri penghafal Quran, santri-santri yang kalian kelak akan menjadi mujahid, mujahidah, pejuang-pejuang agama Allah dan Rasulnya. Siap menjadi pejuang? Siap menjadi pejuang? Takbir! Ashabul Kahfi antum sudah tahu semua ceritanya. Allah banggakan karena mereka adalah pemuda yang rela meninggalkan keluarga, meninggalkan segala kenikmatan, kekayaan, jabatan, kedudukan. Kenapa? Karena ingin mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari sampai ketemu dengan kahfi, goa, dan mereka bersembunyi dalam goa tersebut dari kejaran seorang raja yang hendak membunuh mereka. Mereka lebih baik mati dalam keadaan membawa iman daripada hidup dalam keadaan mesti bersatu dalam kezaliman. Mereka lebih baik mati dalam keadaan mempertahankan keyakinan mereka, kepercayaan mereka, tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mereka mesti menyembah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Betul tidak? Akhirnya Allah banggakan, Allah ceritakan kisah ini agar kita mengambil iktibar pelajaran. Tapi ada yang kedua. Di Quran surah 85 juz 30 ada Ashabul Ukhdud, di mana Allah tegaskan pada ayat yang keempat. Setelah ayat pertama Allah bersumpah, ayat kedua Allah juga bersumpah, ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keempat Allah tegaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa masyhud, demi saksi dan yang menyaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah, celakalah siapa? Ashabul ukhdud. Ashab, anak-anak muda yang menjadi bala tentara, yang menjadi anak buahnya seorang raja yang menyuruh mereka untuk membuat ukhdud, parit. Parit itu dibuat bukan isinya air, bukan seperti parit dan apel, bukan seperti parit yang ada di Sungai Kapuas, tapi isi parit itu an-naridatil waqud. Itu parit sengaja digali, kemudian dimasukkan kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Untuk siapa? Untuk yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Ini kejadian 70 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lengkapnya kisah itu terdapat di kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini pernah kami sampaikan dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar. Nah, malam ini saya sampaikan kepada antum semua, saya ingatkan lagi kepada santri-santri kebanggaan kita. Hei, dulu orang punya iman saja nggak boleh. Kalau punya iman, nyawa taruhannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyiksa. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Mereka nggak peduli baik orang beriman itu laki-laki, apakah perempuan, yang kecil atau dewasa, yang muda atau orang tua, yang sehat ataupun lanjut usia. Mereka tidak peduli. Kalau mereka punya iman, mereka bunuh semua. Kurang ajar, luar biasa. Ini sudah terjadi 70 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah bangga menceritakan Ashabul Ukhdud ini, bukan Ashabul Ukhdudnya, tapi ada orang-orang yang mereka mempertahankan imannya sampai seorang wanita, wa ma'aha sabi, ada bayi bersama wanita itu, ada bayi bersama ibu, yang mana ibu ini ragu-ragu apakah mesti menceburkan dirinya dalam parit yang menyala api
Bukan hanya dia yang mati, tapi bayi yang baru dilahirkannya juga akan mati. Dengan izin Allah, maka bayi ini pun dapat berbicara. Apa kata bayinya? Ya ummah, wahai ibu, isbiri fa innaki 'alal haqqi. Kalau kita paham, kalau kita hanya belajar bahasa secara tekstual, maka isbiri artinya sabar saja, Bu. Sabar itu diam saja, pasrah saja. Tidak. Isbiri makna di situ adalah hadapi. Udah wahai ibu, jangan takut. Ceburkan aja dirimu dan diriku dalam parit yang menyala api. Tidak jadi masalah. Kenapa? Fa innaki 'alal haqqi. Karena sesungguhnya engkau wahai ibu berada di jalan yang hak, berada di jalan yang benar. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mereka sebagian besar sudah siap mati semua. Mereka sebagian besar sudah siap mengorbankan nyawa mereka. Mereka bertahan di rumah juga mati. Mereka keluar rumah mati. Mereka mengungsi jauh ke tempat sana juga mati. Mereka berjihad juga mati. Maka lebih baik mereka berjihad dan mereka siap mati agar mereka semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Saya teringat dengan peristiwa tragedi KM 50. Ya, yang mana Syarifah Najwa kalau tidak salah yang bersama imam besar kita saat diikuti oleh mobil aparat polisi, oknum aparat polisi yang hendak mereka bunuh. Sasarannya adalah imam besar bersama keluarganya, tapi Allah berkehendak lain. Justru pengawal-pengawal setia beliau yang akhirnya terbunuh sebagai syuhada. Apa yang dirasakan oleh Syarifah Najwa, putri dari imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, semoga beliau senantiasa sehat walafiat, istri beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah umur, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin ya Rabbal. Anak beliau seorang wanita perempuan berkata, kami sedih. Sedih bukan karena itu pengawal mati dibunuh oleh oknum aparat polisi, tapi kami sedih. Kenapa yang jadi syahid pengawal kami? Kenapa tidak kami yang menyembati syahid? Kenapa tidak kami yang ditembak mati? Kenapa tidak kami ya Allah? Kami sangat merindukan. Sudah lama kami berharap mati syahid ya Allah. Kami sudah lama bercita-cita ingin mati sebagai syuhada ya Allah. Tapi justru pengawal kami yang engkau pilih ya Allah. Lalu kapan giliran kami ya Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Anak perempuan. Anak perempuan. Itu imam besar kita punya 7 anak, semuanya perempuan. Dan semua anaknya dididik siap mati syahid. Cita-cita tertinggi adalah mati syahid. Cita-cita pejuang sejati adalah mati syahid. Gak ada rasa takut. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak bercita-cita ingin mati syahid, maka nanti dia mati dalam keadaan munafik. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man sa'alallahi syahadah bisidqin, siapa yang betul-betul berniat kepada Allah, meminta kepada Allah, berazam pengen mati syahid, ballaghallah manazil syuhada, Allah akan sampaikan niatnya, azamnya, dia akan mati sebagai syuhada. Wa in mata ala firashi, walaupun matinya di atas tempat tidurnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya sama semua jamaah, siap gak mati syahid? Pengen tidak mati syahid? Rindu tidak pengen mati syahid? Pengen tidak mati seperti saudara kita yang ada di Palestina? Pengen tidak? Pengen tidak? Takbir. Makanya kalau kita kaitkan dengan kejadian di Sulawesi Utara, Kota Bitung, ada 2 acara yang diizinkan oleh aparat. Yang pertama, aksi damai Palestina di depan kantor wali kota Bitung, Sulawesi Utara, 5.000 jamaah. Ternyata ada juga diizinkan aksi penolakan aksi damai Palestina oleh kelompok ormas Manguni non-muslim. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka brutal, radikal, anarkis. Bahkan ada 1 orang yang terbunuh, saudara. Betul tidak? Lihat tidak videonya? Luar biasa kurang ajarnya. Ya, mereka yang sebenarnya lebih teroris, radikalis, bahkan mereka dengan bangga mengibarkan bendera Israel. Betul tidak?
Maka semua mujahid-mujahid yang ada di seluruh Indonesia, hei, jangan kau bangunkan kami. Sudah lama darah ini ingin mengalir sebagai syuhada. Sudah lama kami rindu untuk mengangkat senjata membela agama Allah dan Rasulnya. Hei, hati-hati. Kami hanya ingin aksi damai saja. Kami hanya ingin mendoakan saudara kami saja. Tapi manakala kau tidak rela, kau justru menghalangi kami, jangan salahkan kami. Nanti umat Islam di seluruh Indonesia akan bangkit bersatu melawan Laskar Manguni yang ada di Sulawesi. Takbir, takbir. Dia kira umat Islam ini takut, saudara. Betul tidak? Hati-hati, umat Islam lagi marah nih. Gak bisa melawan, gak bisa turun, gak bisa berangkat ke Gaza, gak diizinkan oleh pemerintah untuk ikut bersama rakyat Gaza. Gak diizinkan kita. Padahal FPI dari tahun 2022, kata Habib Rizik, dari tahun dulu kita sudah buka pejuang yang ingin, relawan yang ingin berangkat ke Gaza Palestina. Sekali buka yang mendaftar 2.000 sampai 3.000 mujahid, saudara. Sekali buka sampai 5.000, saudara, dan 10.000 mujahid yang siap berangkat ke sana. Tapi pemerintah nggak mengizinkan. Jadi kita ini udah menahan, udah sabar menahan, saudara. Hati-hati, jangan dipancing kami ini. Begitu Anda sudah mulai duluan, Anda kibarkan bendera Israel. Hei, hati-hati. Kalau sudah kau kibarkan bendera Israel di tempat kami, untuk apa kami berangkat lagi ke Gaza Palestina melawan Israel? Lebih baik kami langsung berhadapan yang mengibarkan bendera Israel di Indonesia. Betul? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nggak boleh kita biarkan, saudara. Ternyata di Pontianak ada yang kepo, ada yang usir, saudara. Apa itu? Itu kawan-kawan FPI, penasehat kita dan kawan-kawan PRI dan Batik, kibarkan bendera Indonesia dan Palestina di atas tol Kapuas, saudara. Lihat tidak? Nampak tidak? Berkibar tidak? Ada yang komen, ada yang kepo di Facebook, di medsos. Dia kabarkan, dia tunjuk arah panah di bendera Indonesia dan Palestina yang ada di tol. Sengaja dipasang oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kita, sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai bentuk kepedulian kita. Lalu mereka komen, hei, ini Indonesia atau Palestina? Ini mesti turunkan, jangan sampai pasukan merah ngamuk, jangan sampai pasukan merah turun. Hei, mau pasukan merah, mau pasukan kuning, apapun pasukan kau, kalau kau tidak rela, silakan kita hadapi bersama. Betul? Takbir. Kau baca Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaannya. Apa kau gak sekolah? Gak usah debat hukum yang lain, saudara. Udah jelas dalam pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus takbir. Berarti mereka nggak sekolah, betul tidak? Betul tidak? Sekarang saya mau tanya, yang dijajah Israel atau Palestina? Yang dijajah Israel atau Palestina? Yang menjajah Israel atau Palestina? Nah, kalau begitu kawan-kawan pasang bendera Palestina di kota Pontianak, wajar tidak? Bagus tidak? Sesuai dengan undang-undang tidak? Takbir. Nggak usah berdebat yang lainnya. Bilang aja, kau sekolah nggak? Kalau kau sekolah, coba kau ingat-ingat lagi bagaimana bunyi UUD 45. Kalau nggak sekolah, pantas. Nih kami kasih tahu. Biarkan itu berkibar. Tuh juga ada bendera Indonesia di atasnya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kau seandainya tidak rela bendera Palestina kami kibarkan, dan yang lebih kau rela adalah bendera Israel, berarti kau juga sebagai penjajah dan kau mesti kami musnahkan. Betul? Siap musnahkan penjajah? Siap binasakan penjajah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia kabarkan, dia tunjuk arah panah di bendera Indonesia dan Palestina yang ada di tol. Sengaja dipasang oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kita, sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai bentuk kepedulian kita. Lalu mereka komen, hei, ini Indonesia atau Palestina? Ini mesti turunkan, jangan sampai pasukan merah ngamuk, jangan sampai pasukan merah turun. Hei, mau pasukan merah, mau pasukan kuning, apapun pasukan kau, kalau kau tidak rela, silakan kita hadapi bersama. Betul? Takbir.
kau baca Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaannya? Apa kau nggak sekolah? Nggak usah debat hukum yang lain, saudara. Udah jelas dalam pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus takbir. Berarti mereka nggak sekolah, betul tidak? Betul tidak? Sekarang saya mau tanya, yang dijajah Israel atau Palestina? Yang dijajah Israel atau Palestina? Yang menjajah Israel atau Palestina? Nah, kalau begitu kawan-kawan, bang, pasang bendera Palestina di kota Pontianak, wajar tidak? Bagus tidak? Sesuai dengan undang-undang tidak? Takbir. Nggak usah berdebat yang lainnya. Bilang aja, kau sekolah nggak? Kalau kau sekolah, coba kau ingat-ingat lagi bagaimana bunyi UUD 45. Kalau nggak sekolah, pantas. Kami kasih tahu. Biarkan itu berkibar. Tuh juga ada bendera Indonesia di atasnya. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kau seandainya tidak rela bendera Palestina kami kibarkan, dan yang lebih kau rela adalah bendera Israel, berarti kau juga sebagai penjajah dan kau mesti kami musnahkan. Betul? Siap musnahkan penjajah? Siap binasakan penjajah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan jadi panjang dirinya Ustaz. Itu kalau saya berdiri itu. Kalau duduk nggak begini. Ya Allah ya Rabbi. Bukan ini tadi yang mau saya sampaikan ini. Ya, kok jadi ke situ arahnya. Ya Allah. Lanjut tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kata beliau, ya, beliau cuma dikasih buah-buahan aja udah keringatannya luar biasa. Ceramahnya udah menggelegar-gelegar. Balik kalau dikasih nasi tadi itu. Sama Ustaz. Belum dikasih nasi aja udah kayak begini ceramahnya, apalagi dikasih nasi. Ya Allah ya Rabb, sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabhati na'muru bil ma'rufi wa nanha narju mardatillah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Ahmad Rasulah wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami mencari ridha ilah. Semua la ilaha illallah, Allah ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami,
muslimin saudara kami. La ilaha illallah. Allahumma salli alaihi. Allah la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Allahu Rabbuna wa huwa qasduna Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna wal Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna wasyahadah. Semua Allahu akbar. 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 Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Nansurul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Nansurul Islam wal muslimin. Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman au mut syahidan. Ish kariman Allah au mut syahidan. Allahu akbar. 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 Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami. Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami. Al-Quran pedoman kami. Jihad jalan juang kami. Mati syahid harapan kami. Semuanya Allahu akbar. 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 Ayo kita jihad. Ayo kita jihad membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad. Ayo kita jihad membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid. 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 Allahu akbar. 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 Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai penutup, insyaallah nanti acara ini akan kita akhiri dengan pembuatan video, yaitu mendukung Munajat Kubra, acara Munajat Kubra untuk keselamatan NKRI dan kemerdekaan Palestina yang akan diadakan pada tanggal 2 Desember 2012, tanggal 2 bulan 12 tahun 2023 di Monas, Monumen Nasional. Di mana? Pontianak apa Jakarta? Kuburaya atau Jakarta? Jakarta. Mudah-mudahan yang diluaskan rezekinya, yang sehat badannya bisa berangkat bersama. Ada yang mau berangkat ke Monas? Kita manjat Tugu Monas. Udah pernah sampai belum ke Monas? Udah pernah sampai belum? Nanti diberangkatkan sama Ustaz Habibi. Insya Allah kita berangkat semua. Siap? Siap. Takbir.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Maka tak buka saya kitab, ya. Mudah-mudahan bisa memberi semangat juang, terus berjuang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hei manusia, kecil besar, perempuan laki-laki, anak-anak orang tua, yang beriman tidak beriman, siapapun, kalau kau manusia, kata Allah, innaka kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbik kadhan. Kalian akan susah, kalian akan capek, kalian akan letih, kalian pasti akan banyak mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran, waktu, harta benda, bahkan nyawa. Famulaqih, sampai kau mati, sampai kau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah iri sama siapapun. Kita yang namanya manusia pasti capek, pasti letih. Yang anak kecil capek dengan anak kecilnya, dengan sifat kecilnya. Yang tua juga capek dengan segala urusan sebagai orang tua, tanggung jawab kepada keluarga. Yang beriman capek, yang tidak beriman juga capek. Kita buat pengajian, buat acara seperti ini, berikan semuanya, capek, lelah, letih. Itu orang-orang kafir. Mereka yang tidak beriman juga capek. Mereka rapat, mereka udah siapkan segalanya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan pernah mengejar musuhmu dengan lemah. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kau merasa capek, mereka juga capek dalam menghadapimu. Kalau kau merasa lelah, mereka juga lelah dalam menghadapimu. Kalau kau merasa letih, mereka juga letih menghadapimu. Kalau kau takut menghadapi mereka karena jumlah mereka, karena senjata mereka, mereka juga takut menghadapi kita, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ending akhirnya kita capek, letih, lelah, tapi berakhir bahagia. Mau tidak bahagia? Siap tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Sedangkan mereka capek, letih, membunuh orang-orang muslim, membunuh orang-orang yang beriman. Mereka endingnya, akhirnya akan berakhir dalam penderitaan dan neraka jahanam. Jelas tidak? Kalau begitu siap capek, siap untuk berletih, siap untuk lelah, mendapatkan ridho Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan pengajian kita nggak sampai pada malam ini saja. Kita berharap semangat juang kita nggak hanya malam ini saja, tapi ini akan kita lanjutkan terus. Bagi jamaah yang ingin bergabung dalam pengajian FPI untuk membangkit semangat, mungkin antum punya pengajian, tapi pengajian di luar sana nggak sama dengan pengajian FPI. Oh, di sini banyak takbirnya, oh, banyak sholawatnya, banyak takbirnya, udah bangkit semangat jihad dah. Pokoknya kalau pulang dari pengajian FPI siap mati semua sudah. Betul? Makanya yang dihadirkan ustadz-ustadz yang tegas semua. Walaupun awalnya lembut kayak Ustaz Anirhan dulu, lembut dulu beliau ini. Begitu masuk FPI jadi ketua majelis syuro, keras juga akhirnya. Ustaz Habibie ini lembut luar biasa. Kalau udah ngaji Qur'annya sampai menusuk ke hati. Banyak, bukan hanya yang laki-laki suka cinta sama beliau, janda anak gadis pun banyak dengan beliau. Ya Allah, ya sallu ala Nabi Muhammad. Tapi begitu masuk FPI, mulai nampak tegasnya, ya, semangatnya, juangnya. Jadi ayo, masing-masing punya pengajian, tapi pengajian FPI ini beza. Apa? Beza, lain daripada yang lain. Siap ikut pengajian FPI? Siap ramaikan pengajian FPI? Sebulan sekali. Ya, kalau nggak di sini Masjid As-Salam atau di Pondok Isbah Al-Mizan, sebulan sekali. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin. Ya Rabbal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.